Jadi untuk hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya narasi perang berdiri di mata Gen Z. Siva akan kita minta pandangannya. Jadi sesungguhnya narasi perang berdiri yang kita maksud adalah bagaimana pembacaan Gen Z Pasaman terhadap isi buku ini. Untuk kesempatan pertama kita minta kepada anak kita Faridul Siva. Nanti dilanjutkan oleh Prof. Bustiasman. Prof tidak akan mengulik tentang Gen Z karena Prof bukan Gen Z. Nah, jadi kita kasih porsinya yang berbeda. Prof nanti kita minta kenapa Prof masih menuliskan tentang perang berdiri ini? Kok masih nulis tentang perang berdiri juga? Prof sudah 15 tahun lalu sudah ada artikel dan makalahnya yang terhimpun dalam buku ini. Sekarang terus saja beliau mencatatkan tentang perang berdiri. Apa latar belakang Prof? Itu nanti kita akan diskusikan. Kepada anak kita Faridul Siva, mari sama-sama kita beri aplaus. Ini ruang ekspresi Gen Z. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Faridul Siva. Bisa ibu atau bapak panggil dengan sebutan Farid atau Siva. Aku kelahiran tahun 2009. Kali ini aku bersyukur banget bisa diberikan ruang dan diberikan kesempatan untuk bisa duduk, bisa beri Profesor Bustiasman dan Om Edi Tanjung memberikan pandangan dan pendapat aku tentang bagaimana sih sebenarnya narasi perang berdiri di pandangan kami para Gen Z. Oke, nggak pakai lama. Teman-teman semua, narasi perang berdiri yang ditulis oleh Profesor ini, bukunya itu tipis kok, terdiri dari 394 halaman, ditambah dengan 16 halaman prologinya. Nah, teman-teman, masa sih teman-teman semua pada nggak mau baca buku yang cuma 394 halaman, sedangkan novel Hujan aja karya Terelie 320 halaman loh. Teman-teman pada tamatin, masa ini tentang daerah kita teman-teman nggak mau baca. Nah, ada lagi nih novel favorit aku. Novelnya itu juga karya Terelie. Novel judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu, 426 halaman. Teman-teman aku pada tamatin kok. Nah, kembali lagi, buku ini cuma 394 halaman. Nah, jadi kita itu harus bisa, menurut aku teman-teman semua, buat tamatin dan baca buku ini. Nah, penata sampul dari buku 200 tahun perang berdiri ini adalah Kak Aisyah Asnan dan Bang Diki. Kak Aisyah Asnan ini adalah anak dari profesor sendiri. Buku ini diterbitkan oleh Pojok Cerpen dan Tanda Baca di Yogyakarta. Nah, buku ini cetakan pertamanya pada Juni 2023. Bukunya terdiri dari 23 bab loh. Nah, di buku ini juga ada daftar peta, daftar gambar, dan pengantar dari penulisnya. Jadi, di buku ini teman-teman disediakan peta tentang, misalnya nih, aku bocorin sedikit tentang pembahasan nanti. Ada menjelaskan tentang benteng-benteng pada masa perang berdiri. Nah, di buku ini, Profesor menuangkan tentang denah dari benteng-benteng tersebut dan gambar-gambar tentang pakaian orang-orang pada zaman itu. Nah, di sini aku gak bakal ngulas ke 23 babnya bisa sampai besok subuh lah ya. Nah, di sini aku bakal bahas 6 bab yang menurut aku menonjol banget dengan 3 topik pembahasan penting. Nah, yang pertama, ada beberapa bab di buku ini yang halamannya itu banyak banget loh guys. Ada yang dari bab 1, 12, 13, dan 18. Berapa jumlah halamannya? Halamannya itu 20 halaman per bab. Sedangkan bab-bab lainnya itu cuma terdiri dari 10 halaman, 16 halaman. Nah, artinya aku tertarik dong, kenapa sih Prof nulisin tentang bab-bab ini lebih dari bab
Ada juga tentang bab favorit aku. Bab favorit aku ini ada di bab 19. Tentang apa itu? Tentang perempuan pada masa Perang Badri. Nah, kalau perempuan pada masa Perang Badri itu gimana sih? Nah, tunggu dulu, nanti aku jelasin. Kalau di spoiler sekarang, teman-teman pada ngantuk dong ya. Kita mulai dari bab 1. Apa itu bab 1? Bab 1 ini diberi judul oleh Prof tentang historiografi Perang Badri. Terdiri dari berapa halaman? Dikit, 28 halaman satu bab pertama. Nah, teman-teman, menurut aku nih, izin Prof, bab pertama ini menurut aku membosankan lah ya. Karena apa? Karena historiografi ini kan menjelaskan tentang penulisan sejarah yang pernah ada tentang Perang Badri. Otomatis, buat kita para Gen Z yang suka dengan cerita fantasi, romance, kalau kita baca sejarah ngantuk pasti lah ya. Ya nggak teman-teman? Nah, bab ini tuh menuliskan tentang sejarah Perang Badri ini aku kasih contoh deh. Prof menjelaskan tentang tulisan Bonjol pada tahun 1839. Bahkan bab ini tuh menjelaskan tentang geografi. Prof juga menjelaskan tentang penulisan tentang Perang Badri beberapa abad yang lalu. Nah, aku aja nih dari halaman pertama nih, aku baca halaman pertama. Reaksi aku tuh, wih, ini kok bikin gua ngantuk sih. Nah itu, kata-kata pertama yang keluar dari aku tuh, buku ini bikin ngantuk. Tapi setelah aku baca dari bab 2, itu tuh bener kayak, ini aku hidup itu di tahun 2024 kok. Kok aku jadi ngerasa hidup di tahun Perang Badri itu sih? Nah, teman-teman tahu nggak itu kenapa? Nah, kalau aku spoiler sekarang mungkin nggak asik ya. Kita lanjut nih pembahasan tentang bab 1. Prof itu menjelaskan loh guys, tujuan utama dari historiografi sendiri adalah memahami peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah ini bisa ditulis secara berulang. Walaupun kadang pandangan orang tentang sejarah Perang Badri ini ada yang berbeda-beda ya. Mungkin satu sisi ada yang kira Perang Badri ini tentang kekerasan mulu. Nah, kalau aku sih yang menarik dari Perang Badri ini, Perang Badri itu ada magic-magicnya. Nah, magic apa sih? Nanti aku jelasin. Yang buat aku tertarik banget akhirnya sama bab 1 ini, ada di akhir bab 1 sebuah kalimat yang menurut aku kalimat emas loh teman-teman. Apa itu kalimatnya? Mari dengar baik-baik. Tidak perlu risau atau sampai uring-uringan bila ada sebuah karya tulis yang tampil dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda dari perspektif dan sudut pandang kita. Tidak perlu kita risau dan uring-uringan bila ada suara yang menggugat sebuah tulisan sejarah. Terimalah itu sebagai sunatullah, sebab perbedaan itu adalah hakikatnya sejarah dan penulisan sejarah. Artinya apa? Kalimat ini tuh menurut aku, kita tuh harus menghargai perbedaan sudut pandang. Intinya kita nggak boleh dong orang mengira, misalnya nih ada teman di sekolah nih, apaan sih pergi ke lantai 3 kantor bupati, kan bahasanya tentang Perang Badri, otomatis tentang kekerasan semua dong. Nah, aku pengen setelah pulang ke sini teman-teman tuh bisa nggak gitu loh. Di buku ini tuh yang dijelasin bukan tentang kekerasan aja, tapi ada tentang magicnya, ada pajaknya, ada benteng-bentengnya, dan ada kehidupan pada zaman itu. Aku tuh pengennya gitu, teman-teman ini jadi kayak lebih tertarik dong tentang Perang Badri. Nah, teman-teman pada diam-diam aja sih, jadi aku lanjut nih ke bab berikutnya. Pembahasan selanjutnya, aku pengen bahas tentang kehidupan orang-orang pada zaman itu. Menurut teman-teman, Bapak Ibu semua, kira-kira kehidupannya sama nggak ya kayak kita sekarang? Enggak ya? Kayaknya nggak beda-beda banget nih. Karena apa tuh? Karena kehidupan dulu tuh juga banyak kok pestanya, hiburannya, bahkan mereka lebih suka loh kayak kita ini pesta-pesta, party-party, sama kok, cuma bedanya cara menghidangnya aja. Kehidupan dulu tuh terkenal banget nih sama magicnya.
punya crush. Tapi crushnya itu nggak suka balik sama kalian. Jadi boleh kok ngikutin apa tradisi pada zaman perang Padri, pergi ke dukun, guna-guna crushnya boleh kok. Kan udah diajarin pada zaman perang Padri. Misalnya cowok nih, kalian suka cewek, tapi ceweknya gak suka kalian, pergi aja ke dukun, guna-guna ceweknya biar suka sama kalian. Nah, di bab ini tuh juga ada menjelaskan tentang mereka itu suka berpesta, suka minum-minum, suka makan-makan. Kita sekarang gimana? Suka juga kok menang dikit party, ada bahagia dikit langsung makan di kafe. Mereka juga gitu, cuma bedanya mah kafe dulu nggak sama ya kayak kafe-kafe sekarang. Nah, lanjut nih cara berpakaian. Teman-teman pasti udah terbayang ya kalau pakaian orang dulu tuh nggak sama lah kayak kita, yang ada blazernya, yang ada bisnya, yang ada pasminanya, yang ada topi kayak ini, enggak lah ya, beda lah kali. Nah, jadi aku mau bahas tentang 3 orang nih cara berpakaian dari 3 orang. Ada orang Melayu, orang Minang, dan orang Belanda sendiri. Nah, teman-teman, cara berpakaian orang Melayu itu umumnya buat yang cowok itu berwarna hitam. Mereka itu menggunakan baju, celana yang berwarna hitam disertai dengan dasar. Nah, sangat sering nih buat cowok-cowok itu nyelipin keris di pinggangnya. Nih, buat bapak-bapak semua, enggak kalau keris di pinggangnya. Kalau nggak ada, nggak usah lah ya, beda zaman kita nggak usah ikut-ikutan dengan mereka ya. Nah, kalau perempuannya, mereka tuh lebih yang menggunakan baju kurung, tapi bagian dadanya buka nih. Coba deh teman-teman pikirin, kita semua keluar menggunakan rok, cuma bagian dadanya buka. Duh, mau taruh di mana nih muka kalau dada kita buka ya, kayak expose sama semua orang, apa nggak malu tuh? Tapi kan balik lagi, kita beda zaman, kayaknya kalau aku yang punya zaman itu juga bakal gitu deh. Nah, tadi kan pembahasannya tentang orang Melayu. Gimana ya kalau orang Belanda? Nih, teman-teman, kalau orang Belanda, mereka tuh pakaiannya mewah banget loh. Mereka gunain dress, mereka gunain gaun-gaun yang keren. Nah, lihat kita sekarang sekolah aja gunain rok, pakai baju batik. Nah, jauh banget dong bedanya sama orang Belanda yang gunain dress. Kita pun gunain dress waktu ada acara nikahan, waktu acara wisuda, mana pernah gunain dress di rumah. Kalau ada nih teman-teman yang berani gunain dress mewah gitu di rumah, aku kasih jempol deh. Palingan kena gosipin ya tetangga, tuh anak kenapa sih kayak gak ada baju aja gunain dress yang siang, pasti gitu deh, aku yakin. Nih teman-teman, balik lagi nih ke orang Melayu. Mereka kan gunain baju yang dadanya buka kan. Mereka tuh rajin banget loh, mereka tuh hobi banget buat ngolah sawah, mereka kerja di sawah. Nah, aku tanya nih buat teman-teman semua, yang cewek-cewek, berani nggak ke sawah sekarang? Nih aku wakilin aja ya, kalau aku sih nggak berani ya, udah panas, kotor, duh banyak deh rintangan ngomong sawah. Nah, teman-teman itu tahu nggak? Kalau ternyata dulu orang Bonjol itu, para pemimpinnya itu istrinya cuma 1 guys. Yang poligami itu siapa? Poligami mah rakyat biasa. Para pemimpin itu istrinya 1, setia. Kalau rakyat biasa, udah biasa, poligami lagi. Kalau zaman sekarang gimana nih teman-teman? Pemimpinnya atau rakyat biasa yang pada poligami? Pemimpin atau rakyat biasa? Kalau menurut kita kan semuanya juga poligami ya. Kayaknya kalau bahas poligami ini nggak simpel. Kita lanjut aja ke bab berikutnya. Bab berikut ini bab ke-12. Bab ini tuh menjelaskan tentang benteng-benteng yang ada dari dulu sampai sekarang nih teman-teman. Cuma pengen ajak teman-teman buat berwisata secara halus nih. Nah, bab itu ada di bab 12. Bab ini kenapa Cima pilih? Karena bab ini terdiri dari lebih dari 20 halaman. Nah, apakah Prof suka buat berpikir berpariwisata kali ya? Buat ke benteng-benteng sampai
sampai menceritakan tentang benteng-benteng yang ada di masa Perang Padri. Nah, jadi gini teman-teman. Ada benteng Fordekok. Ada nggak yang tahu? Yang nggak tahu deh di mana itu benteng Fordekok. Kalau nggak tahu, kita pergi aja deh sama-sama, bisa kok pakai motor. Asalkan punya SIM nih, banyak nih ibu-ibunya, kita pergi sama-sama. Kita lihat di mana itu benteng Fordekok. Dekat kok guys, cuma 74 kilo, paling-paling 2 jam lah kalau kita ke sana. Asalkan punya SIM ya teman-teman. Kita naik motor sama-sama nih yang hadir sekarang aja. Kita lihat ke benteng Fordekok, bisa ya Om? Ya boleh lah, kita buat pariwisata sama-sama. Kalau ada teman-teman yang belum tahu nih di mana itu Fordekok. Nah, benteng selanjutnya itu benteng Simawang. Nah, kalau Simawang ini ada nggak yang tahu benteng Simawang itu di mana sih? Kayaknya kalau dikasih bahasa-bahasa Minangnya teman-teman nggak tahu ya Simawang itu di mana. Iya guys. Nih, bahasa kerennya nih, itu benteng Fort One Fountain. Ada nggak yang tahu? Tanpa nggak tahu. Masa yang nggak tahu sih? Dekat kok, benteng itu 79 kilo dari sini. Ayo tebak kira-kira di mana nih? Masa nggak ketebak sih? Kalau nggak ketebak, kita lanjut Om. Kita ke Semawang aja, nggak usah ke Fordekok Om. Lanjut ya Om. Nih, benteng ini masih ada loh guys sampai sekarang. Bahkan bisa dibilang udah jadi tempat wisata gitu loh. Nah, menurut aku nih, kalau ada Gen Z yang lebih suka berwisata ke mall dibandingkan tempat-tempat sejarah itu, aku nggak like banget deh kayaknya. Karena apa? Karena kayak kita tuh Gen Z, masa sih nggak pernah ke benteng? Buat apa sih sebenarnya main ke mall, ngabisin duit waktu lo aja deh. Mending pergi ke benteng, lo bisa istirahat bareng keluarga, rekreasi, ngeliatin tempat sejarah. Nah ini lebih mending ke mall daripada ke benteng, gak like banget deh gua main kayak gitu. Nih teman-teman, andai kan ya teman-teman udah 17 tahun, bisa kok kedua benteng yang aku sebutin tadi. Naik kali sepeda motor udah punya SIM kok, yang udah punya nih, kita naik sepeda motor kita ke sana. Nah teman-teman, benteng Simawang ini termasuk benteng yang kayak dijaga banget. Prof itu menjelaskan benteng ini tuh termasuk benteng utama yang ditemukan pada masa Perang Padri. Nah, benteng ini tuh juga buat benteng-benteng nih bisa kalian temui itu di 50 kota dan pasaman. Karena apa? Karena perang pada masa itu meledak di daerah 50 kota dan pasaman. Kalau ke Solo sama si Jujung, tak usah nyari banyak-banyak benteng. Karena apa? Karena benteng di sana tuh minim banget. Di sana tuh perangnya tuh nggak meledak loh. Jadi intinya itu banyaknya benteng di daerah tersebut itu karena perangnya meledak apa kagak, gitu lah. Misalnya nih kayak di Pasaman kan ada benteng ibu kita jadi tuh. Nah kalau Solo sama si Jujung kayaknya minim banget gitu. Kenapa? Ya balik lagi perangnya tuh nggak meledak di sana. Nah sebenarnya tuh dulu benteng-benteng di daerah 50 kota Pasaman tuh dikit banget. Tapi pos-pos kecil Belanda nih, dia tuh awalnya pos-pos kecil, terus gabung di dekat-dekatan. Akhirnya pos ini tuh jadi benteng yang diakui jadi benteng. Padahal awalnya tuh cuma pos-pos kecil gitu. Teman-teman nih kayak ngantuk aja, padahal udah wajar loh kalian berpariwisata benteng-benteng yang ada. Gimana kalau kita lanjut deh ke bab 13. Nah, bab 13 ini balik lagi nih. Bab ini tuh tulisnya sama Prof. Halamannya tuh banyak dari halaman lainnya. Apa judulnya? Prasarana dan sarana yang ada pada zaman Perang Padri. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau dulu orang-orang Belanda itu menganggap kalau jalan yang ada di daerah Minang itu termasuk jalan yang baik dari daerah lain. Pada tahu nggak nih fakta ini? Jalan yang ada di Pasaman itu dulu gede, bersih, kayak mungkin kayak sekarang lah ya, walaupun lebih modern sekarang kayaknya lebih halus jalannya. Nah, jalan ini tuh penyambung antara daerah rantau pesisir selatan
daerah timur. Dari arah mana itu? Dari arah Painan nih, dari Painan sampai ke arah Pariaman. Nah, bayangin aja, jalan zaman itu udah panjang, udah baik loh gitu. Sekarang udah kayak gitu aja, artinya dari zaman dulu tuh sarana dan prasarana kita orang Minang ini udah bisa diacungi jempol mungkin 2 lah ya. Kalau sekarang mah aku masih jempol 4 buat jalan-jalan di Pasaman nih. Tapi di Pasaman itu dulu juga ada jalan setapak guys. Apa itu jalan setapak? Ya kayak di kampungan teman-teman lah, jalan kecil buat berjalan kaki. Tapi jalan setapak ini rentan guys akan perampokan, penculikan. Nah intinya dulu orang-orang yang hidup di zaman Perang Padri ini agak menghindari lah berjalan ke jalan setapak. Nah berlanjut kita skip kayaknya ya buat nama jalan setapak ini. Kita lanjut nih. Ada loh zaman dulu tuh kuli angkut. Nah kalau kita misalnya nih belanja dari pasar, barang nih banyak dinaikin habis becaan. Kalau nggak dipakai ojek nih. Kalau zaman dulu kuli angkatnya ini manusia. Kayak misalnya ada satu manusia nih, coba bayangin ya, ada satu cowok di pundaknya itu ditaruh rak-rak gitu, yang nantinya dia yang bakal ngangkat belanjaannya orang-orang pada zaman itu ke rumahnya gitu. Kayak kehidupan zaman itu keras banget gak sih? Kita sekarang mah belanja dikit aja naik ojek. Kalau sifat ya jarang dari kantor bupatinya aja deh ke MTS SMP Muhammad, kayaknya sih nggak sanggup deh buat jalan kaki. Karena apa? Udah panas, nanti gue hitam lagi, kita mikirnya gitu kan. Nah kalau orang dulu tuh ya udah, karena emang itu pencariannya, emang itu pekerjaannya, rela loh ngangkut barang-barang orang lain. Kayak di pundak kita ini ada barang-barang orang. Bayangin deh berapa beratnya belanjaan orang-orang gitu pada zaman itu. Tapi ada juga nih kuda yang jadi kuli angkutnya. Kalau kuda mah jadi kuli angkut mungkin nggak terlalu udah lazim lah ya, kayak ada Betty nih bisa kan buat udah masuk logika kita lah. Kalau buat Siva benar-benar orang yang jadi kuli angkut nih nggak masuk logika banget loh teman-teman. Karena apa? Karena orang jadi kuli angkut ngangkut barang sebanyak itu di bahunya, ngangkut beban hidup aja nih teman-teman belum tentu sanggup, apalagi ngangkut beban hidupnya orang lain. Bahkan Siva tuh mikir gini loh, banyak nih Gen Z sekarang yang dia tuh mencari pelampiasan dari masalah hidupnya. Kayak singkatnya lari lah dari masalah gitu kan. Lari dari masalah orang gitu, mana beban orang lain diangkat buat cari duit. Wih, Masya Allah banget sih kalau hidup di zaman itu. Oke, lanjut gak nih? Nih, ini tuh bab ke-18. Teman-teman, bab 18 ini religius banget. Religius kenapa? Karena dia itu menjelaskan tentang haji-haji. Haji pada zaman itu. Coba deh teman-teman bayangin. Zaman sekarang kan udah banyak yang travel haji umroh. Kalau zaman dulu ada nggak ya? Ya nggak ada. Jadi banyak banget, minim lah orang-orang Sumbar ini, orang-orang Minang ini buat ke tanah suci. Sekalinya pergi, wih udah dianggap wah ini orang haji ini alim banget dah. Kayak orang tuh mengagum-agumkan banget. Tapi sayang guys, sayang seribu sayang. Haji-haji yang terlibat dalam perang-perang Padri ini banyak nggak ditulis, nggak dijelaskan dalam narasi-narasi perang Padri yang pernah ada. Sayang banget nggak sih? Mereka udah haji nih, udah membantu perang Padri juga, tapi nggak ditulisin dalam sejarah gitu. Kayak jadi pahlawan tapi nggak tertulis tuh. Sebenarnya buat mereka mungkin mereka yang kasih-kasih aja ya, tapi buat ceritanya kayak ya ampun, ini bapaknya udah ber-effort, bapaknya udah nolong orang pada zaman perang Padri, kalau nggak ditulisin dalam perang sejarah. Kayak kalau Siva udah bisa nulis nih, Siva pengen deh tulisin tentang jasa-jasa haji pada zaman perang Padri. Kayaknya doain aja deh teman-teman. Nih, Siva sebutin deh, travel umroh nih, salah satunya travel haji umroh tuh yang ada di Pasaman nih, ada Al-Azhar nih, ada Islamic Tour juga. Kalau zaman itu kan udah minim
disebutkan di dalam narasi yang ditulis oleh Prof. Ada Haji Sumani, Haji Piobang, dan Haji Miskin. Nah, menurut Syifa nih, kalau oke deh, teman-teman, kalau sekarang orang pulang dari haji atau umroh, alim-alim banget gak sih? Ya, tapi nggak jadi iya. Kalau zaman dulu mungkin iya ya, orang pulang dari tanah suci itu benar-benar jadi kayak ulama, penyebar agama. Kalau sekarang mah pulang umroh hari ini, besok udah gak ke masjid. Yang intinya tuh orang pulang umroh tuh dari pengalaman kita nih. Nah, dia sekarang pulang umroh nih, besok bagi-bagi air zam-zam, bagi-bagi coklat, bagi-bagi semua oleh-olehnya. Beberapa hari ke depan ada aja enggak karena hidupnya di masjid itu yang namanya orang pulang dari tanah suci. Enggak ya, kalau teman dulu mah beda. Itu haji dia tuh yang membantu menyebarkan agama Islam. Kalau sekarang boro-boro cewek yang pulang haji aja bisa kok gunain baju minim keluar ekspos paha sana sini. Kayak lu murah banget sih jadi cewek. Pikiran gitu lah, kayak kalau udah haji nih tapi pakaiannya masih seminim itu, guna buang-buang duit aja ke tanah suci. Mending kasih ke Syifa deh buat Syifa yang pergi ke tanah suci. Nah, amin. Oke teman-teman, gimana kalau kita lanjut deh ke bab yang paling Syifa suka nih. Ini buat teman-teman yang cewek, sekarang harus siap-siapin mental deh buat bab ini. Bab ini tuh kita terbantai banget loh guys. Di bab 19 ini menjelaskan tentang perempuan pada masa perang Badri. Nah, teman-teman, perempuan pada masa itu semuanya itu berbeda dengan kita. Karena apa? Dari segi berpakaian, segi bergaul, dan segi kehidupan sehari-hari aja udah beda. Nih, kehidupan mereka pada zaman dulu tuh, perempuan ini nggak boleh keluar rumah kecuali dengan mahramnya. Kalau kita sekarang, sore-sore aja udah pada nongkrong di kafe, bahkan ya, sekarang tuh kita tuh kayak lebih bergaulnya tuh bebas, perempuan campur sama cowok nih. Kalau dulu kan waktu zaman perang Badri nih, mereka tuh nggak bakal boleh keluar tanpa pakaian yang benar-benar syar'i. Pakaian mereka dulu tuh hitam, kayak baju ukti-ukti yang baru melihat deh sekarang, benar-benar tutup dada, yang kelihatan cuma matanya. Nah, ini kalau pandangan Syifa aja nih, izin ya semua, buat tutup jilbab sedangkan itu aja belum sanggup lah Syifa ya. Apa orang zaman dulu keren banget lah. Nah, ada nih suatu cerita teman-teman. Dulu tuh ada dua orang pengajar, orang Minang. Dia tuh berdiri di jendela rumahnya. Kan rumah dulu tuh identik dengan rumah yang tambah gitu ya, tinggi-tinggi. Nah, mereka ini berdiri di belakang jendela rumahnya. Berdiri ini kebetulan nih kayak orang Belanda, remaja dia. Kalau pandangan kita sekarang itu kayak pokoknya lah ya, ganteng, putih, bertutik, semuanya deh perfect. Nah, jadi karena Sebentar supaya kita sambut datang Bapak Bupati Pasaman. Selamat datang Bapak Bupati Pasaman, Bapak Kepala dan Bupati Pasaman. Silakan Pak. Baik, lanjut sih Pak pembahasannya. oke deh, lanjut izin ya Pak. Jadi lanjut deh ceritanya, kan ada dua remaja yang ngeliatin orang Belanda nih dari jendelanya nggak pakai hijab. Di notice sama si abang-abang Belanda nih. Pas di notice mereka tuh awalnya, waduh, ini orang ganteng banget sih gitu. Tapi setelah beberapa saat mereka sadar ternyata dilakukannya ini salah. Kalau kita sekarang mah, jangankan orang Korea, teman kelas aja putih, kalau mau liatin ya dari rumah kalau lewat tuh udah nggak pakai jilbab, matanya, ya ampun, masya Allah, ganteng banget dah orang gitu. Jadi intinya tuh perempuan pada masa perang Badri itu benar-benar menaati aturan agama kita. Norma yang berlaku juga dituruti mereka. Nah,
cewek-cewek sekarang kan lebih hobi nongki deh. Oke, teman-teman, buku ini aku rekomendasikan banget buat dibaca kita Gen Z pasangan. Buku ini tuh sesuai banget buat kita semua para anak muda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pasangan, tentang sejarah perang Padri dan gaya hidup pada saat itu. Nih teman-teman, jangan ada yang ngaku orang pasangan murni kalau nggak baca narasi perang Padri. Ini nih, Gen Z nggak baca narasi perang Padri, yang bener aja rugi dong. Pokoknya bener-bener aku rekomendasikan deh walau nanti nih pertama waktu teman-teman genggam nih buku, mungkin di bab satunya teman-teman bakal ngantuk, tapi setelah masuk bab 2 itu teman-teman bakal benar-benar menjelajah ke kehidupan pada zaman perang Padri. Nah, supaya kalian itu bisa ngaku sebagai orang pasangan murni, baca, miliki, beli buku. Oke, kayaknya segitu deh dari aku. Mohon maaf banget nih Bapak, Ibu, teman-teman kalau aku ada salah. Oke, karena kesempurnaan itu kan hanya milik Allah nih. Kalau salah, tetapnya dari syaitan. Kalau aku mah sebagai korban aja. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi beri aplaus buat Mari Musibah. Prof. Gusti geleng-geleng itu dengan cara pembacaan gimana ini? Gen Z ternyata beda cara bacanya. Jadi gak bisa digeneralkan. Berarti kalau buku ini sampai ke tangan 40,3 juta Gen Z yang ada dalam statistik Indonesia hari ini, kita bisa lihat warnanya kira-kira salah satu corak warna pembacanya itu dari 40,3 juta itu. Ya ini nanti yang 2045 akan menjadi yang menggantikan tokoh-tokoh yang di depan ini. Bagaimana kalau dia tidak membaca? Bagaimana kalau dia tidak melakukan pembacaan terhadap narasi-narasi yang sedang berlalu lintas untuk memecahkan masalah? Sekali lagi kita beri aplaus buat Mari Musibah. Para Prof, kami persilakan Prof akan berbicara bagaimana, apa alasan Prof, kenapa sih produksinya perang Padri? Apa kaitannya nanti dengan impactnya kepada pencarian solusi terhadap pasangan mungkin? Para Prof, kami persilakan.